Kita sudah berada di penghujung bulan kedua daripada di tahun 2021 ini, dan kita juga masih berada di dalam keadaan yang pandemik yang belum selesai, tapi kita percaya bahwa kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan terus menyertai saya dan saudara. Amin. Hari ini kita melanjutkan seri khotbah kita yang kita sudah dengar minggu-minggu yang lalu, yaitu mengenai joyful atau sukacita di dalam segala keadaan kita. Dan pada hari ini saya akan membagikan firman Tuhan dengan judul Mengejar Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada tahun 1986 ada seorang hamba Tuhan yang bernama David Wilkerson, ya, memberikan nubuatannya. Dia berkata, saya melihat wabah yang datang ke dunia, dan setiap bar, setiap gereja, bahkan pemerintahan ditutup. Dan wabah ini menggoncangkan Amerika, bahkan menggoncangkan seluruh dunia yang tidak pernah terjadi, atau yang tidak, bahkan segala sesuatu tergoncangkan gitu ya. Dan disitulah orang mencari Tuhan. Tadinya yang doanya mungkin tidak sungguh-sungguh diubah menjadi doa yang radikal di hadapan Tuhan. Dan orang hamba-hamba Tuhan berseru dari atas mimbar untuk pertobatan yang sungguh-sungguh. Dan dia berkata, saya melihat bahwa akan terjadi kebangkitan yang besar yang akan menyapu dunia dan Amerika. Jadi ini suatu hal yang kita alami hari ini, yang menggoncangkan dunia. Tetapi kita percaya bahwa itu adalah segala sesuatu berada di bawah kontrol dan kendali Tuhan. Amin. Ada seorang raja yang bernama Alexander the Great atau Alexander Agung. Kalau saudara belajar sejarah, pada tahun 356 sampai 323 sebelum Masehi dia hidup. Dan dia adalah seorang pejuang ulung yang sukses sekali di dalam pemerintahannya. Bahkan dia menaklukkan bangsa-bangsa di dunia. Pada suatu hari dia mengalami sakit yang keras di umur sekitar 30-an kayaknya kalau nggak salah. Ya, di berbagai isu dikatakan bahwa dia meninggal karena digigit oleh nyamuk atau malaria gitu ya. Seekor nyamuk membunuh raja yang begitu megah dan luar biasa. Nah, di akhir-akhir hidupnya, pada waktu dia sebelum meninggalkan dunia, dia memanggil seluruh jenderalnya dan berdiri di samping tempat tidurnya. Dan dia berkata, aku memberikan pesan kepadamu, sebentar lagi aku akan meninggalkan dunia ini. Dan saudara harus melaksanakan tiga permintaanku tanpa kecuali. Jadi permintaan yang pertama dia berkata, hanya para dokter saja yang boleh mengurus semua pemakamanku dan mengangkat peti matiku. Jangan berikan tugas ini kepada siapapun juga, hanya para dokter saja. Yang kedua, jalan dari istana menuju ke pemakaman harus ditaburi dengan emas, semua perak, bahkan batu-batu mulia yang kudapati sejak dalam peperangan gitu ya. Dan yang ketiga adalah dia berkata bahwa ketika nanti peti matiku ditutup, biarkanlah kedua tanganku menjulur keluar. Jadi para jenderalnya begitu kaget akan permintaan daripada Raja Alexander the Great ini. Dan ada satu orang yang sangat dekat dengan dia yang berani bertanya kepada dia apa maksud daripada permintaannya itu. Lalu dia memberikan penjelasan permintaannya. Dia berkata, permintaanku yang pertama mengingatkan, menjadi pelajaran pada dunia bahwa dokter tidak berkuasa atas kehidupan manusia. Karena itu jangan menyepelekan hidup. Yang kedua, permintaanku yang kedua adalah untuk menyadarkan manusia bahwa tak secuil pun daripada harta kita dibawa ke akhirat. Karena itu jangan hidup mengejar harta. Dan yang terakhir adalah dia berkata bahwa permintaan untuk menjulurkan tangannya menunjukkan bahwa saya datang dengan tangan yang hampa dan saya kembali pun dengan tangan yang hampa.
itulah yang dia katakan, dan pertanyaannya bagi saya dan saudara, apa yang saudara belajar dari kisah ini adalah ya, bahwa kita hidup di dunia tidak mengejar kekayaan, mengejar hal yang hanya sementara, tetapi marilah kita mengejar hal yang penting yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara sebagai pengikut-pengikutnya. Karena itu mari kita belajar firman Tuhan pada hari ini dari Filipi pasal 3 ayat 1 sampai 14, tapi saya cuma baca ayat 7 sampai ayatnya yang ke-14. Filipi pasal 3 ayat yang ke-7 sampai 14 berkata, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Yesus Kristus, Kristus Yesus Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini, atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa pada hari ini, bersyukur buat firman-Mu, biarlah Roh Kudus yang mentranslate hati kami dan pikiran kami, sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran-Mu dalam keadaan dan situasi apapun. Berkati seluruh kami yang hadir pada hari ini, biarlah kami mendapatkan pesan Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Terima kasih Tuhan. Berkati juga seluruh jemaat yang tidak bergabung bersama kami pada hari ini. Terpujilah nama-Mu, Roh Kudus bekerja di hati kami. Bahkan setiap kuasa-kuasa apapun yang berusaha mengalihkan pikiran kami daripada mendengar firman-Mu, kami usir keluar di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jadi berdasarkan Filipi pasal 3 ini, Paulus menyimpulkan suatu kesimpulan bahwa untuk mendapatkan sukacita yang sejati, dia harus melepaskan kebenarannya sendiri dan menerima kebenaran sejati yang ditemukan di dalam pengenalan Allah. Demikian pun juga dalam hidup saya dan saudara, kita harus menyadari untuk mendapatkan sukacita yang sejati. Sukacita yang sejati yang membuat kita bersukacita sekalipun dalam situasi yang sulit, dan kita harus melepaskan terlebih dahulu kebenaran kita sendiri dan menerima kebenaran sejati yang hanya ditemukan di dalam pengenalan akan Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam pasal yang ketiga ayat yang pertama, Paulus memberikan sebuah kesimpulan sebenarnya sebelum dia berbicara mengenai ayat dari pasal selanjutnya semuanya, atau dari ayat 1 sampai pasal yang ke-16. Dia memberikan satu kesimpulan, dia berkata, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Jadi Paulus memberikan suatu kesimpulan bahwa bersukacitalah dalam Tuhan. Pada waktu dia mengatakan ini, saudara, dia tidak sedang sakit jiwa, atau dia tidak sedang kehilangan akal. Dia sadar betul-betul sekalipun dalam situasi yang sulit, dia berkata,
bersukacitalah di dalam Tuhan. Kita tahu keadaan daripada Paulus. Pada waktu itu dia sedang berada di dalam penjara. Kalau saudara baca pasal yang kedua, itu melatar belakangi sehingga dia berkata akhirnya. Jadi dia berada di dalam penjara. Yang kedua adalah dia berusaha untuk menasihati jemaat di Filipi pada waktu itu. Dan kita tahu dia mau mengirimkan Timotius. Saudara tahu Timotius adalah seorang anak muda yang masih ragu-ragu. Dan juga dia sedang takut pada waktu itu. Yang kedua, dia juga mengirimkan Epaphroditus. Epaphroditus adalah sedang sakit-sakitan dan mau hampir mati, dikatakan di situ pada waktu itu. Nah, melihat keadaan ini dan yang berikut adalah pada waktu itu situasi jemaat Filipi sedang berada dalam sedih karena Paulus di penjara dan juga bertengkar satu dengan yang lain. Saudara bisa baca di pasal 4 itu. Sedang bertengkar. Nah, melihat situasi dan kondisi ini, dia berkata menasihati jemaat di Filipi, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, janganlah karena situasiku yang kualami, karena melihat juga Timotius yang masih muda, karena melihat juga Epaphroditus yang sakit-sakitan, atau karena melihat keadaan saudara-saudara tidak bersukacita. Lalu dia berkata, akhirnya hendaklah kamu bersukacita di dalam Tuhan. Ada sekitar 19 kali kata sukacita disebutkan di dalam kitab surat Filipi sebagai tema daripada surat ini. Nah, dalam situasi dan keadaan itu dia mau menasihatkan bahwa sukacitamu itu tidak berdasarkan pada keadaan saya. Nah, pertanyaannya bagi saya dan saudara pada hari ini, apa yang menjadi dasar sukacita kita? Ketika melihat keadaan dan situasi sekarang yang masih terjadi pandemik, apa yang menjadi dasar sukacita saya dan saudara? Di dalam apa saudara dan saya bersukacita? Kalau kita melihat juga banyak teman-teman kita yang meninggal karena keadaan dan situasi ini. Bahkan kita juga kehilangan banyak hal, kehilangan pekerjaan, bahkan juga berada dalam kekurangan, maka mungkin kita ada lagi dalam keadaan sakit pada hari ini. Tetapi Paulus berkata kepada saya dan saudara, akhirnya bersukacitalah dalam Tuhan. Menarik sekali, NIRV memberikan terjemahan dalam bahasa Inggris, dia katakan begini. Di NIRV itu saudara, dia bilang, finally, my brothers and sisters, finally, my brothers and sisters, be joyful because you belong to the Lord. Jadi dia mau menegaskan bahwa Paulus bersukacitalah karena bukan apa yang Anda miliki, tetapi siapa yang memiliki saya dan saudara. Jadi dia mau menegaskan siapa yang memiliki saya dan saudara, itulah alasan menjadi sukacita, bersukacita di dalamnya. Nah, kalau kita mau jujur, ya memiliki uang yang banyak di bank itu adalah hal yang luar biasa bagus. Atau memiliki kesehatan yang prima pada hari ini, tidak sakit, itu adalah hal yang bagus. Tetapi menjadi pertanyaan, seberapa lama itu menjamin hidup saya dan saudara? Sukacita kita diletakkan di mana? Bukan karena apa yang kita miliki, tetapi firman Tuhan berkata, karena kita ini adalah milik Kristus yang telah melewati setiap cobaan dan ujian dan menang di atas kayu salib dan menjadikan saudara dan saya anak-anaknya, menjadikan saya dan saudara menjadi kepunyaannya. Itulah alasan kenapa saya dan saudara bersukacita. Mungkin hari ini kita sedang berada dalam kekurangan mungkin, atau kita sedang berada dalam kesedihan. Percayalah bahwa saya dan saudara adalah milik daripada Yesus Kristus yang memberikan sukacita yang sejati kepada kita sekalian. Lalu di ayat yang keempat sampai 6, Paulus menjelaskan siapa dia sebelumnya. Sebelum dia mengenal Yesus, Paulus merasa bangga dengan identitasnya, ya. Saya tidak bacakan tadi, tetapi Paulus memberikan siapa dia. Dia memperkenalkan bahwa dia adalah seorang ahli agama dulu yang sangat taat dengan hukum Taurat, yang sangat taat dengan peraturan-peraturan. Lalu di situ kalau saudara
lihat di ayat yang kelima, dibilang saya disunat pada hari yang disunat pada hari yang ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Jadi dia sedang memberikan suatu kebanggaan, atau dia sedang membangga-banggakan dirinya bahwa aku ini adalah orang yang benar-benar takut akan Tuhan. Tetapi dalam semuanya ini, ketika Tuhan menghantam kebanggaan daripada Rasul Paulus pada waktu Tuhan bertemu dengan dia dalam Kisah Para Rasul pasal 9, ketika dia pergi menganiaya jemaat di Damsyik, Tuhan menghantam dia. Lalu di situ dia menangis dan Tuhan langsung membuat dia buta selama 3 hari. Lalu dia berkata, Tuhan, siapakah engkau? Justru dalam situasi itu Tuhan menghancurkan dia punya kebanggaan, dia menghancurkan segala sesuatu yang menjadi keegoisan dia, yang menjadi kepunyaan dia pada waktu itu. Lalu dia di situ dia baru mengenal siapa Allah yang sebenarnya. Ya, dalam kehidupan kita mungkin Tuhan mengizinkan berbagai hal yang menghantam hidup saya dan saudara, supaya kita lebih mengenal dia dengan sesungguhnya. Jadi Paulus itu sebenarnya dia membanggakan kebenarannya sendiri. Kebenaran yang didapat dari menjalani hukum Taurat, menganiaya orang, bahkan dia bilang, aku ini sarjana yang begitu hebat, bahkan taat sekali dalam memberi, taat sekali dalam segala hal. Dia sedang membanggakan. Tetapi Tuhan meruntuhkan semuanya itu supaya apa? Supaya dia tidak membanggakan kebenarannya sendiri, dan dia menerima kebenaran yang sejati dari Tuhan dalam pengenalan akan Tuhan. Nah, berapa banyak dari saya dan saudara ketika kita mengikuti Tuhan, kita mengandalkan kebenaran kita sendiri. Kita berkata ya seperti contoh, aku sudah diberkati kok. Terus sekarang saya mau lakukan apa setelah saya diberkati? Ya saya sudah diberkati, cukuplah aku sudah diberkati oleh Tuhan. Nah, setelah kita diberkati mau ngapain? Kan gitu. Terus kita bilang, saya melakukan dosa selama ini, saya fine-fine aja, nggak ada terjadi apa-apa. Nah, itu kebenaran sendiri yang kita sedang bangun, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Waktu kita diberkati, ya Tuhan bilang, ya kamu harus menjadi berkat, melayani dia dengan sesungguh hati. Itulah kebenaran yang Tuhan berikan, bukan menjadi bangga atau egois dengan apa yang kita miliki. Dan juga mungkin kita berpikir ya, walaupun saya nggak melayani orang, walaupun saya tidak melakukan menjangkau atau dan lain sebagainya, saya tidak membaca firman Tuhan, saya tidak berdoa, ya saya merasa hidup saya cukup-cukup saja gitu. Nah, itu kebenaran kita sendiri yang merasa bahwa saya ini sudah benar, kalau saya sudah diberkati, itu tandanya bahwa Tuhan sudah, itulah kebenaran yang saya dapat. Enggak, saudara. Bisa-bisa juga berkat menjadi tanda dari Tuhan bahwa kita harus mencari dia lebih lagi. Tidak selamanya kita berada dalam kekurangan, Tuhan tidak berkenan dengan kita. Dan juga tidak berarti kita berada dalam kelimpahan, Tuhan juga tidak berkenan kepada tidak. Tetapi apa yang Tuhan mau adalah biar kita melepaskan semua kebenaran-kebenaran kita yang kita bangun, seperti yang Paulus bangun, kebanggaan-kebanggaan kita, dan mengenal Kristus, mengejar dia saja di dalam hidup kita. Jadi itulah yang saya mau sampaikan pada hari ini. Jadi jika kita memiliki kebenaran-kebenaran sendiri pada hari ini, mungkin kebenaran mengenai apa saja, mengenai hidup saudara sendiri, mengenai keuangan kita, mengenai keluarga kita, anak-anak kita, dan lain sebagainya, hubungan kita dengan orang lain, kita menganggap itu saya tidak mengampuni orang lain, itu ya saya merasa baik-baik aja, itu kan kebenaran kita sendiri. Tetapi itu tidak baik-baik di hadapan Tuhan. Saya tidak memberi pun itu adalah saya diberkati aja walaupun saya tidak memberi gitu. Nah, itu kebenaran saudara sendiri, tapi kebenaran firman Tuhan bilang ya berilah maka kamu akan diberi. Dan ayat yang ke-7 sampai 11 di situ dikatakan
ini merupakan keinginan Paulus untuk mengejar apa yang paling berharga di dalam hidupnya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Jadi kebanggaannya dia punya banyak harta, dia punya banyak titel, dia punya banyak pengaruh. Ternyata setelah dia mengenal kebenaran Kristus, semuanya itu dianggap rugi. Apa yang merupakan kebanggaan Paulus dahulu itu dianggap rugi. Bahkan dikatakan, aku menganggapnya itu seperti sampah. Sebagai sampah, aku meninggalkan di belakang. Kalau dalam terjemahan asli itu bukan seperti sampah, tapi seperti kotoran hewan. Aku menganggap sebagai, artinya tidak berguna lagi yang menjadi kebanggaanku, yang menjadi kebenaranku sendiri. Enggak ada gunanya selain mengejar pengenalan akan Kristus. Pengenalan akan Kristus lebih mulia dari semua yang dia banggakan selama ini. Nah, di dalam kehidupan saya dan saudara pun, seberapa besar keinginan kita untuk mengenal dia lebih dalam lagi. Kalau kita balik dari fakta yang kita alami, seberapa besar saudara dan saya merasa rugi kalau saya dan saudara tidak mengikuti kebaktian. Seberapa besar saudara merasa rugi kalau saudara tidak mengikuti pemahaman Alkitab atau pemuritan dan lain sebagainya. Seberapa besar saudara merasa rugi? Atau seberapa besar saudara merasa rugi kalau tidak melayani orang lain atau tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita? Apakah kita hanya bilang, yang penting saya diberkati dan lain sebagainya, ya saya sudah mendapatkan keuntungan. Keuntungan yang dimaksudkan oleh Paulus adalah bagaimana dia mengenal Kristus secara pribadi. Itulah yang menjadi keuntungan dari Paulus. Jadi jangan hanya kita sebagai orang Kristen, kita hanya menghitung untung rugi kita secara jasmani, secara materi di era pandemik ini. Tetapi juga kita harus menghitung untung rugi kerohanian saya dan saudara. Sampai di mana? Sampai di mana ketika saya mengalami pandemik ini, apakah hubungan saya dengan Tuhan semakin lebih bagus, hubungan saya dengan keluarga saya semakin lebih bagus, anak-anak, istri, dan lain sebagainya semakin bagus, atau malah semakin merosot. Seperti itu. Dan di ayat yang ke-12 sampai 14, Paulus menutup pengajaran atau nasihatnya kepada jemaat di Filipi untuk mereka terus berfokus kepada apa yang dia sedang kejar. Apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidupnya. Kalau ini nasihat buat jemaat Filipi, ini pun adalah nasihat bagi saya dan saudara sebagai jemaat di zaman sekarang ini, di era 2021. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Jadi maksudnya Paulus berkata, aku juga belum sempurna dalam mengikuti Tuhan. Tidak ada yang sempurna di dalam perjalanan hidup kita ini. Kadang waktu kita mengikuti Tuhan, kita jatuh, kita berada di titik paling bawah, tetapi jangan menyerah, saudara. Bangkit dan kejar lagi apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Jangan tinggal di situ, jangan diam di situ dan meratapi keadaan kita, terus menerus hidup dalam dosa, jatuh dalam dosa yang sama. Tidak, bangkit dan kejar lagi, dikatakan. Paulus berkata, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Kristus sudah menangkap kita. Dari pertanyaannya, apa yang saudara dan saya kejar di dalam kehidupan ini? Apakah kita terus mengejar pengenalan akan Tuhan, atau kita mengejar hal yang lain? Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada begitu banyak keadaan mungkin yang saudara dan saya, yang membuat saudara dan saya tidak bersuka cita, dan begitu banyak hal yang menarik kita untuk keluar dari race atau dari jalur di mana kita seharusnya mengikuti Tuhan pada jalur itu, karena perasaan kita, karena keadaan, situasi kita mungkin membuat kita sudah mulai menyimpang daripada, tidak fokus lagi daripada kehendak Tuhan, daripada apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita.
Dari firman Tuhan ini Paulus berkata, aku juga tidak sempurna dalam mengikuti Tuhan. Karena itu mari kita kembali. Dia mau mengajak kita untuk kembali kepada pertandingan yang benar. Kembali kepada pengenalan akan Tuhan yang benar. Bagaimana kita mengenal Tuhan dengan benar? Ya, kita mungkin mau mulai dengan, ya minimal waktu kita bangun pagi ya kita harus mencari Tuhan dulu. Membaca firman-Nya, membangun istilahnya mesbah keluarga, membangun hidup kita di dalam pengenalan akan Tuhan melalui firman-Nya, melalui pemuritan juga, melalui doa-doa kita, itulah melalui net group yang kita sedang lakukan. Itu adalah sesuatu wadah yang Tuhan sediakan untuk kita mengenal Dia secara lebih dalam lagi. Bukan berarti kita tidak bekerja sama sekali, enggak, tidak harus menghabiskan waktu kita untuk bekerja, enggak. Itu bekerja adalah sesuatu berkat dari Tuhan. Tetapi lebih daripada itu, bukan itu yang kita kejar. Yang Paulus katakan, kejarlah pengenalan akan Tuhan. Mari kita lihat video yang mengajarkan kita bagaimana seorang pelari sebelum dia sampai ke garis finish, dia bangga sekali. Akhirnya dia dikalahkan oleh yang lain dari belakang. University of Washington's Maren Simon came from behind to win by 1/10 of a second over Tan Che. Simon told the Oregonian, "I thought he was so far ahead, then I heard the crowd get crazy. And then he started throwing his hands up and I thought, I don't think he knows I'm coming." And Tan Che told the publication, "I just wanted to celebrate winning in front of our crowd. I was excited about it, but the race wasn't over. It wasn't very smart, but it was a learning experience." Yes, it must have been a learning experience and something he'll surely never do again. Jadi seharusnya yang baju putih itu yang menang. Tetapi sebelum dia sampai ke garis finish, dia mengangkat tangannya, "Ayo, sorakin aku," gitu ya. "Ayo, bertepuk tanganlah, aku udah mau menang," gitu. Ternyata dia tidak sadar dari belakang yang menjadi pemenangnya gitu ya. Nah, ya kadang-kadang dalam hidup kita ini berada dalam rel atau perjalanan dalam race yang sama yang kita sedang mengikuti Tuhan. Kadang-kadang ada begitu banyak hal yang membuat saya dan saudara untuk tidak fokus kepada garis finish atau garis akhir. Ya, yang menjadi pertanyaannya, siapa yang menjadi garis finish saya dan saudara? Who is your fine line? Finish line. Siapa yang menjadi garis finish kita? Corona bukanlah garis finish kita, karena Tuhan masih punya rencana yang besar dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin sakit yang kita alami atau keadaan sulit yang kita alami itu bukan garis finish. Meskipun sangat mengganggu kita, mengganggu secara jasmani, mengganggu secara emosional, mengganggu secara spiritual, tetapi itu bukanlah garis finish saya dan saudara. Tetapi yang menjadi garis finish kita adalah bagaimana kita fokus pada apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Di dalam keluarga kita, dimanapun kita berada, kita bekerja, atau di kampus, atau di sekolah, kita fokus kepada itu. Jangan kita fokus seperti orang yang baju putih tadi yang belum sampai ke ini, dia sudah bangga dengan situasinya, dia sudah merasa bangga dengan apa yang dia alami. Tetapi yang Tuhan mau adalah jangan izinkan diri kita dipengaruhi oleh hal-hal yang lain di dunia ini, sehingga kita tidak fokus kepada rencana Tuhan, kepada panggilan surgawi Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Dan biarlah pada hari ini, firman Tuhan ini menguatkan kita, jangan sampai kita menyesal di akhirnya, karena kita tidak menyelesaikan pertandingan itu dengan baik. Ya mungkin hari ini bukan saya yang menilai, tetapi Tuhanlah yang menilai apa yang kita sedang kerjakan. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, who is your finish line? Siapa yang menjadi garis finish saudara? Yesuslah yang menjadi tujuan saudara.
Corona bukanlah akhir dari segala sesuatu. Semuanya sudah berakhir dan lain sebagainya. Tetapi biarlah mata saudara tetap tertuju kepada Kristus yang adalah Alfa dan Omega, yang mengawali segala sesuatu dan juga mengakhiri segala sesuatu. Dan dia di atas kayu salib dia berkata, sudah selesai. Segala sesuatu sudah diselesaikan untuk kehidupan saya dan saudara. Karena itu, mari kita menanggalkan semua kebenaran-kebenaran kita sendiri dan kita harus mengejar pengenalan atau kebenaran Kristus saja yang akan memberikan pengenalan akan Dia secara pribadi di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini buat firman-Mu. Mungkin dalam kehidupan kami sudah tidak fokus lagi dalam mengikuti Engkau karena berbagai kondisi, berbagai gangguan-gangguan yang berada di sekeliling kami, yang mengganggu kami, sehingga kami tidak bisa menyelesaikan pertandingan ini dengan baik. Tetapi semuanya belum terlambat. Kami masih berada dalam garis atau race untuk terus mengejar Engkau, mengejar kebenaran-Mu, mengejar pengenalan akan Engkau sama seperti yang dilakukan oleh Paulus. Karena itu kami tetap bersuka cita dalam situasi sulit ini, karena kami percaya bukan apa yang kami miliki sehingga kami bersuka cita, tetapi siapa yang memiliki kami, itulah yang membuat kami bersuka cita. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Biarlah mereka menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan mereka. Semakin sungguh-sungguh lagi mencari Engkau di tengah situasi ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.